See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari seorang kontributor kita di daerah Sumatera yang memiliki pengalaman naik bus yang isinya tuh makhluk gaib ya. Nah, pastinya penasaran ya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan untuk subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah kendaraan umum yang membawa penumpang gaib? Atau kendaraan umum yang isinya makhluk gaib semua? Kalau belum, saya akan menceritakan kejadian yang saya alami belum lama ini. Saya berusia 28 tahun, bernama Arya. Tempat tinggal saya di tepi sebuah danau yang ada di Pulau Sumatera. Kegiatan sehari-hari saya adalah bekerja kantoran, yaitu pada bidang marketing di sebuah perusahaan makanan. Perusahaan tempat saya bekerja itu letaknya di kota, yang jaraknya kurang lebih 30 menit dengan menggunakan motor atau bus dari tempat tinggal saya. Karena saya baru merintis keuangan dan di rumah saya hanya ada satu buah motor, maka saya hanya bisa sesekali saja memakai motor ke kantor. Ya, karena ayah atau adik saya butuh motor juga untuk ke kebun atau bersekolah. Hari itu saya berangkat kerja menggunakan bus. Karena menggunakan angkutan umum itu saya harus berbenah lebih pagi lagi. Terus ngantrinya juga cukup lama ya, karena penumpangnya cukup banyak. Jadi bus ini adalah pilihan yang efektif buat saya. Tak lama menunggu, akhirnya bus itu datang. Suasana alam di perjalanan mengitari danau selalu menjadi hal yang tidak pernah membosankan untuk saya nikmati. Benar nasihat orang-orang bahwa salah satu cara bahagia adalah dengan bersyukur. Harus kita temukan cara untuk bersyukur dari berbagai hal. Satu hal dari sekian banyak hal yang saya syukuri adalah mempunyai teman sejati. Yang tidak hanya ada ketika senang, tapi dalam keadaan susah pun mereka selalu menemani. Sahabat sejati saya itu namanya Arif. Arif tinggal tidak begitu jauh dari rumah saya. Sekitar 15 menit perjalanan lah. Arif ini memiliki pekerjaan sebagai petani dan keluarganya cukup makmur dengan hidup bertani. Dalam perjalanan ke kantor, saya selalu melewati rumah Arif. Saya pandangi, siapa tahu Arif keluar gitu ya. Dan kalau Arif keluar, saya pastinya akan melambaikan tangan. Arif seusia dengan saya. Orangnya bijaksana untuk ukuran pria di usia kami. Apapun halangan hidup yang ia alami, selalu saja ada sesuatu yang bisa ia syukuri di balik hal buruk yang menimpanya. Kadang manusia itu terlalu egois, Arya, kata Arif di suatu waktu. Mereka tuh menyalahkan takdir atas kemiskinan yang mereka timpa. Padahal kemiskinan itu adalah imbalan atas usaha atau perbuatan jahat yang mereka lakukan. Mereka saja tidak mau mawas diri. Begitu kata Arif. Bus yang saya tumpangi melewati jalan di depan rumah Arif. Saya menoleh. Ada banyak orang di sana. Mungkin ada yang punya hajat.
Tapi kenapa Arif nggak ngasih tahu saya ya, pikir saya. Dan ya sudah, saya akhirnya melewati rumah Arif begitu saja. Seperti biasa, pada hari Sabtu yang sebenarnya adalah hari libur, saya lembur, saya bekerja sampai pukul 12 siang. Ya, lumayan lemburannya untuk nabung beli motor ya. Setelah pulang, saya pergi ke halte untuk menunggu bus menuju kampung saya. Tidak ada orang lain di halte itu. Sambil menunggu, saya tiba-tiba terpikirkan untuk mengajak Arif ngumpul nanti sore. Saya rindu ngobrol, bercanda, curhat dengan Arif. Untuk itu saya pergi ke kios yang ada di belakang halte untuk membeli cemilan dan juga beberapa roti-rotian. Ketika nanti kita ngobrol, maka ya lebih asik kalau ada cemilan. Dan itu udah jadi hal yang biasa. Selain saya suka bawa cemilan, Arif juga suka nyediain makanan kesukaan saya kalau saya mampir ke rumahnya. Dan akhirnya bus itu datang dan saya naik. Ya seperti bus pada umumnya ya. Waktu saya naik bus, belum juga duduk, busnya udah mulai jalan. Dan sambil berdiri, saya berjalan mencari bangku yang kosong. Waktu itu kira-kira ada 4 bangku kosong di bagian belakang. Dan saya memilih bangku yang di dekat jendela. Sambil melangkah hati-hati karena bus sudah jalan, saya mengangguk tersenyum pada beberapa penumpang yang saya lewati bangkunya. Dan penumpang itu balas tersenyum. Nggak tahu nih orang mana aja. Ya tersenyum sih, tapi senyumnya tuh kayak senyum gimana ya jelasinnya. Tersenyum kaku gitu. Saya terus melangkah hati-hati sambil berpegangan pada ujung-ujung bangku. Dan ketika saya hendak duduk, tiba-tiba ada yang memanggil nama saya. Arya! Saya menoleh ke arah suara tersebut dan ya benar, saya kenal suara tersebut. Arif? Iya, Arif ternyata duduk di bangku depan yang saya ingin duduki. Dan saya minta Arif untuk duduk di belakang aja bareng saya. Ya happy banget ya saya. Baru juga tadi punya ide untuk mampir ke rumahnya. Dan akhirnya ya kita ngobrol. Dari mana Arif? Tanya saya. Ini nih, habis beli keperluan bertani, jawab Arif. Lembur lagi ya? Iya nih, biasa. Lumayan lah uangnya. Saya lagi ngumpulin uang untuk beli motor. Dan kamu udah dapat apa yang dicari? Dapat tuh. Arif menunjuk kresek ya, yang tersimpan di bawah tempat duduknya. Oh, saya sambil ngangguk-ngangguk. Oh ya Arif, tadi pas mau ke kantor pagi saya berangkat, kok rumah kamu rame ya? Ada yang nikah atau gimana nih? Tanya saya gitu. Arif tersenyum. Ya ada selamatan, biasalah. Namanya juga petani, kata si Arif gitu. Gak tahu ya, saya ngerasa ada yang aneh dari tatapan Arif waktu itu. Ya saya cuma bisa balas senyum. Karena memang lagi ada acara selamatan nih, kata si Arif. Kamu datang ke rumah saya dong. Udah lama kan nggak datang. Mumpung lagi ada selamatan, banyak makanan. Dan setelah berpikir sejenak, ya memang tadinya saya mau main ke rumah Arif, tapi kan pulang dulu terus baru mampir gitu. Nah ini kan berarti saya pulang kantor harus langsung mampir, sedangkan saya belum laporan nih ke orang tua saya. Tapi ya sudahlah, nanti saya bisa pinjam telepon siapa gitu untuk mengabari orang tua saya di rumah. Dan perjalanan berlalu, akhirnya tiba juga kita bus ini di pinggir jalan yang mana dekat dengan rumahnya Arif. Kiri pak, kiri! Teriak saya ke sopir bus itu. Udah Rif, biar saya aja yang bayar, kata saya gitu. Dan
Akhirnya setelah turun, Arif udah duluan turun kan. Terus kemudian saya bayar tuh, masih di dalam mobil bus bayar. Nah pas saya turun, itu Arifnya udah nggak ada tuh. Mungkin udah lari duluan ke rumahnya ya, atau jalan cepat, atau ya yang jelas udah nggak ada. Akhirnya saya turun. Nah ketika sampai di rumahnya Arif, saya agak bingung ya. Arif bilang kan ada selamatan. Tapi kenapa ada bendera kuning di situ? Ya, suasananya cukup ramai. Ada beberapa orang duduk di pinggiran jalan gitu ya. Dan di dalamnya mungkin karena saudara Arif ini banyak, jadi ada beberapa orang yang harus saya lewati dengan berdesak-desakan gitu. Dan setelah saya sampai ke ruang tengah rumah Arif, saya mendapati bapaknya Arif yang tadinya lagi duduk, kemudian menghampiri saya dan memeluk saya. Arif Arya, kenapa Pak? Arif meninggal. Hah? Gimana? Maksudnya gimana nih Pak? Arif udah gak ada nak. Kapan? Tanya saya gitu kan. Tadi pagi jam 6:30, jantungnya kambuh. Wah, saya gak habis pikir ya. Saya mau bilang kalau tadi saya kesini bareng Arif, mungkin bapak ini gak akan percaya. Cuma memang itulah yang terjadi. Saya melihat di ruang tengah ada jasad yang terbujur kaku. Itu adalah Arif. Ketika saya lihat wajahnya, saya buka kain penutupnya. Arif terlihat sudah tenang. Wajahnya seperti sedikit tersenyum. Dan saya menangis sambil memegang kresek yang berisi cemilan untuk bahan obrolan kita nanti. Untuk teman kita mengobrol nanti. Semoga tenang di sana ya, Rif. Oke, itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih untuk warga Sukawedi yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ya, kalau warga Sukawedi punya pengalaman atau cerita horor, bisa langsung aja dikirim ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.